Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Purnamasari. Saya dosen pengampu di Prodi D3 Keperawatan Stikes Karya Husada Kediri pada mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait topik yang sangat menarik bagi kita semua ya, yaitu tentang CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Apa itu? Kita bahas bersama. CPR merupakan tindakan pertolongan pertama pada korban yang mengalami henti nafas karena sebab tertentu. CPR juga merupakan suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan henti jantung atau yang dikenal dengan nama kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah terjadinya kematian biologis. Tanda-tanda kematian klinis banyak ya. Yang jelas yang pertama adalah hilangnya nadi arteri karotis. Yang kedua adalah terhentinya denyut jantung. Yang ketiga adalah terhentinya pernafasan. Yang keempat adalah terjadinya penurunan kesadaran. Kalau pada pasien kita menemukan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, berarti pasien tersebut sudah mengalami yang namanya kematian klinis. Apabila dari tanda dan gejala yang muncul tadi di pasien yang tidak mendapatkan penanganan dengan segera, maka babak berikutnya yang akan terjadi adalah yang dinamakan kematian biologis. Kenapa? Karena kematian biologis ini akan terjadi apabila kerusakan otak yang telah terjadi tidak dapat diperbaiki lagi. Biasanya terjadi kurang lebih 6-8 menit setelah kematian klinis. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan henti nafas itu? Henti nafas merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya gerakan pada dada dan aliran udara pada pernafasan pada korban-korban kondisi gawat darurat. Penyebab henti nafas tentu saja banyak sekali ya. Yang pertama adalah tenggelam, obstruksi jalan nafas, overdosis, infak miokard akut, tersengat listrik, tersambar listrik, koma akibat berbagai macam sebab. Berbagai etiologi tersebut dapat menyebabkan pasien jatuh pada kondisi henti nafas. Sekarang kalau kita sudah membahas terkait henti nafas, maka berikutnya yang akan terjadi setelah henti nafas adalah terhentinya fungsi jantung atau yang lebih dikenal dengan istilah henti jantung. Pada saat terjadi henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital lainnya kekurangan oksigen. Pernafasan yang tersengal-sengal merupakan tanda awal henti jantung, biasanya terjadi beberapa menit setelah terjadinya henti nafas. Umumnya, walaupun kegagalan pernafasan telah terjadi, denyut jantung masih akan dapat berdenyut terus sampai kurang lebih sekitar 30 menit. Apabila lebih dari 30 menit, 45 detik kemudian, maka terjadilah dilatasi pupil. Akibat apa? Akibat aliran oksigen. Dari tanda-tanda yang sudah saya jelaskan tadi, semoga kita bisa belajar bersama terkait tanda dan gejala pada pasien yang mengalami kasus henti jantung. Apabila pasien mengalami henti jantung, maka proses berikutnya yang harus segera kita lakukan adalah yang dengan melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau yang lebih dikenal dengan RJP, atau bila memang korban tidak bernafas, kita cek nadi karotis kurang lebih sebanyak 10 detik. Apabila tidak ada nadi karotis, maka kita harus langsung ingat yang istilah yang dinamakan CAB atau kompresi dada atau chest compression, yaitu dengan rasio 30 kali dibanding 2 kali bantuan nafas. RJP dilakukan 5 siklus, kemudian kita cek dengan kita memberikan tadi ya pijatan jantung sebanyak 30 kali pijatan jantung dan 2 kali bantuan nafas, ternyata pasien menunjukkan tanda-tanda pemulihan kesadaran, misalkan pasien tiba-tiba batuk gitu atau tiba-tiba merespon membuka mata dan sebagainya, maka kemungkinan fungsi jantung dan paru-parunya pasien mulai kembali pulih. Apabila hal itu terjadi yang sudah ada.
Begitu. Mungkin untuk videonya nanti mungkin bisa disimak di channel berikutnya ya. Lanjutan dari materi kita pada siang hari ini. Untuk menentukan keberhasilan tindakan resusitasi jantung dan paru, banyak beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan tindakan CPR atau tindakan RXCP. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan tindakan CPR. Apabila kita sudah berusaha dengan baik melakukan tindakan tersebut dan pasien bisa tertolong, maka itu akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kita tentunya ya sebagai penolong. Nah, kapan sih kira-kira apakah RJP? Pertanyaannya sekarang, apakah RJP? Nah, berikut ya posisi badan saat kita melakukan CPR. Jadi kita usahakan lutut itu tegak lurus, lengan tangan tegak lurus, bisa posisinya seperti ini, mengepal gini, atau pada laki-laki biasanya menggunakan satu tangan bisa. Jadi setelah lutut mepet ya, dempet, terus kita rapatkan. Nah, ini untuk melakukan kompresi dada, tekan teratur pada dinding dada. Biasanya kita akan mencari daerah di sekitar tulang dada bagian tengah ya. Kita ambil 2 atau 3 jari di samping kiri. Terus kita lakukan pijatan sebanyak 30 kali kurang lebih dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Pastikan tekanan lurus ke bawah pada tulang dada, karena jika tidak, tubuh dapat tergelincir dan tekanan untuk mendorong akan hilang. Gunakan berat badan kita saat memberikan tekanan. Dorongan yang terlalu besar akan mematahkan tulang dada. Jadi kalau menolong kita rileks ya, rileks tapi memberikan tekanan dengan berat badan. Jangan terlalu menekan terlalu dalam atau terlalu kuat karena akan dapat mematahkan tulang dadanya si pasien. Ini ada video ya yang tadi sudah saya. Saya sampaikan. Baik, untuk materi yang kita diskusikan siang ini mungkin cukup dengan sekian ya. Kita mungkin akan jumpa kembali pada materi lanjutan dari materi CPR ini yang akan membahas terkait lebih detail terkait video bagaimana sih caranya menolong pasien-pasien dengan kondisi henti jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk Anda semua.